Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Isya Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Ini sebenarnya biasanya malam Kamis, tapi saya pekan yang lalu minta izin ke DKM bahwa malam Kamis kemarin tidak bisa hadir dikarenakan dapat jatah tuan rumah program Jamdal. Jamdal itu adalah jaringan mubalik alumni dari Al-Qalam Latansa. Kebetulan saya termasuk di dalamnya, dan ketepatan malam kemarin menjadi tuan rumah, jadi nggak bisa ditinggalkan di pesantren, yang kemudian saya minta izin ke DKM kalau bisa untuk pekan ini saja malam Jumat. Kemudian alhamdulillah DKM mengiyakan. Ya, mungkin kemarin saya ditelepon nama Pak Khairul juga ya, dengan DKM, dan saya sedang menerima tamu, jadi nggak terdengar dan nggak megang HP, jadi nggak kedengeran. Pas saya balik telepon tidak diangkat, mungkin sudah Pak Khairul nggak megang telepon mungkin di saat itu. Ya, jadi mohon maaf. Untuk pekan depan tetap malam Kamis seperti biasa, cuma pekan ini saja. Kita masih melanjutkan di bab salat. Terakhir kita membahas wajib-wajib, rukun-rukun salat. Kemudian juga yang terakhir sunnah-sunnah salatnya. Sampai salam kita sudah terangkan. Kemudian bab yang selanjutnya yang kita akan bahas adalah al-adhkar wal ad'iyah ba'da salam. Zikir-zikir dan doa-doa setelah salam sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun doanya bebas, tapi kita bicara tentang doa yang selalu didoakan atau diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya enggak mesti harus doanya kayak Nabi. Setiap orang punya kebutuhan, punya doa masing-masing. Tapi kita akan terangkan di sini beberapa hadis apa yang selalu diucapkan Rasul dalam zikir dan doanya setelah salam. Ya. Jangan nanti doanya tidak sama dengan Rasulullah, bid'ah, sesat, masuk neraka. Jangan ya. Nah, ini doa dianjurkan setelah salat. Nanti di bab doa kita akan terangkan juga salah satu waktu-waktu yang sangat diijabah ketika kita berdoa setelah salat. Salah satunya adalah setelah salat wajib. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang zikir dan doa-doa setelah salam.
yang bersumber dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari Thauban radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfarallahu thalasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahul jamaah. Rawahul jamaah ini semua perawi meriwayatkan. Jadi semua perawi baik Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Imam Ahmad semua meriwayatkan. Bahwa kata Thauban radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya, Rasulullah beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah minimal. Mau tambah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim boleh. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim bisa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai situ bisa. Minimal astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Setelah Rasulullah mengucapkan istighfar 3 kali, waqala, kemudian mengucapkan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau di kita biasanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku. Ada juga riwayatnya nanti. Cuma kalau kita menggabungkan riwayat-riwayat, kemudian kita membacanya istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu juga 3 kali, kemudian kita Allahumma antas salam, menggabungkan hadis-hadis yang ada. Lalu bagaimana istighfar itu? Sebagaimana ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Imam Al-Walid mengatakan faqultu lil Auza'i, aku berkata kepada Al-Auza'i, kaifal istighfar, bagaimana cara istighfar itu kalimatnya? Qala yaqulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali berarti astaghfirullah, 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 itu minimal. Nah, itu istighfar. Ya, ketika Al-Walid bertanya kepada Imam Al-Auza'i. Kemudian hadis yang kedua dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, memegang tangannya, yauman, suatu ketika, summa qala, kemudian berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, inni la uhibbuk, aku benar-benar mencintaimu. Nah, ini juga anjuran kalau kita mencintai seseorang karena Allah, harus mengucapkannya, inni la uhibbuka fillah, aku benar-benar mencintaimu karena Allah. Dan orang yang dikatakan itu pun dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, membalasnya dengan mengucapkan, aku juga cinta kepadamu karena Allah. Jadi saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat dianjurkan. Dan salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat apa? Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi waftaraka alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu saling mencintai karena Allah, dia berpisah saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya, kalau ada 3 sifat ada pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Apa 3 itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai segalanya. Jadi yang pertama, yang paling utama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai alam semesta ini. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai harta. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai istri. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai anak-anak kita. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai pangkat, jabatan, dan kedudukan. Maka kita akan merasakan manisnya iman, kata Rasul. Yang kedua,
kita akan merasakan manisnya iman. Ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illallah, mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Itu akan merasakan manisnya iman kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, bukan karena kepentingan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu, artinya mencintai karena Allah. Faqala lahu Mu'ad, ya. Dan Mu'ad bin Jabal pun mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk, demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah, bahwa aku juga mencintaimu. Nah, ini harus selalu mengucapkan aku mencintaimu karena Allah. Saya ketika di Mesir itu banyak sekali orang-orang Arab, walaupun bukan satu bangsa dengan kita, karena mereka tahu bahwa orang-orang Indonesia kalau ke sana untuk belajar, menuntut ilmu agama, mereka senang. Ketemu dengan kita, ditanya siapa namamu, Muhammad. Kalau Muhammad pasti orang Muslim. Anta Muslim? Ayo, ana Muslim. Min ain? Dari mana? Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia, masya Allah. Fi aina tadrus? Di mana kau sekolah, belajar? Ana adrus fil Azhar. Masya Allah, senang sekali mereka. Dan mereka mengatakan, anu hibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Dan kita juga membalasnya, wa ana uhibbuka fillah. Itulah ketika Rasul mengatakan, ya Mu'ad uhibbuk, saya mencintaimu karena Allah. Dan Mu'ad pun mengatakan, demi bapak ibuku ya Rasulullah, aku juga mencintaimu karena Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'ad, qala usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu ya Mu'ad, la tad'unna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jangan kau tinggalkan untuk mengucapkan setelah selesai salat atau setiap kali kau selesai salat, apa bacanya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, apa artinya? Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku. I'anah, mu'awanah. Wala ta'awanu, tolong menolonglah, alal birri wat taqwa. A'inni, tolonglah aku ya Allah. Untuk apa? Agar selalu mengingatmu, berzikir kepadamu. Jadi kita bisa berzikir ini karena Allah membantu kita. Tidak ada daya upaya kita untuk mengingat Allah kecuali Allah lah yang memudahkan kita untuk mengingatnya. Dan tidak akan pernah kita bersyukur kecuali Allah lah yang menjadikan kita untuk bersyukur kepadanya. Maka kita minta kepada Allah agar selalu Allah menolong kita untuk dimudahkan agar kita selalu berzikir kepada Allah, wa syukrik, agar kita selalu bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik, agar kita baik dalam ibadah kita. Jadi kita sekarang ini di masjid ini karena Allah yang memudahkan langkah kaki kita. Jadi kita ke masjid ini bukan karena kita sehat, tapi Allah karena cinta kepada kita dan memudahkan langkah kaki kita untuk ke masjid. Karena mungkin banyak orang yang lebih sehat daripada kita, betul nggak? Ada orang yang lebih mudah daripada bapak-bapak, lebih mudah, lebih kuat, lebih gekar. Banyak orang-orang yang fitness, Masya Allah, kalau ngangkat barbel berapa itu? Ratusan kilo, tapi belum tentu dia bisa sholat di masjid ini. Artinya kita bisa di masjid ini karena pertolongan Allah. Jadi yang bisa ke masjid ini adalah hamba-hamba pilihan Allah sebenarnya. Kita duduk di majelis ini karena Allah memilih kita. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka setiap salat selalu kita bacakan Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Insyaallah dengan kita selalu membaca doa itu, Allah akan selalu memudahkan kita untuk selalu berzikir mengingat Allah. Allah akan mudahkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, dan Allah akan selalu memudahkan kita dan memberikan pertolongan kita agar kita bisa beribadah dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, An-Nasai, juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim. Hadisnya sahih.
Dalam riwayat yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Atuhibbuna an tajtahu fid du'a? Atuhibbuna an tajtahidu fid du'a? Maukah kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa? Qulu, ucapkan kata Rasulullah, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Apa bedanya? Tadi a'inni, yang tadi a'inna. Kalau a'inna itu kalau kita apa? Jadi imam. Kalau a'inni untuk saya, khitabnya untuk saya. Rabbighfirli. Itu kalau kita doa sendiri. Tapi kalau kita jadi imam, Rabbighfir lana, ya, lana, makanya, itu kami. Maka kalau kita jadi imam, jangan Rabbighfirli wali walidayya, doa untuk sendiri diaminkan orang lain. Ini imam yang seperti ini, imam yang berkhianat kepada makmum. Enak aja dia minta, ya Allah ampuni dosaku, makmumnya amin, dosa dia yang diampuni. Maka harus doanya Allahumma ghfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, kita semua, amin. Kan enak. Minta, ya Allah berikan rizki kepada aku, amin semuanya makmum. Dia yang dikasih rizki, makmumnya nggak kasih rizki. Berkhianat nggak? Makanya salah satu pemimpin yang berkhianat berdoa untuk dirinya sendiri diaminkan oleh makanya jangan berdoa untuk diri sendiri diaminkan oleh makmum, itu berkhianat. Jadi hati-hati kalau kita berdoa, jangan untuk diri sendiri tapi untuk, ya, kalau kita jadi imam untuk makmum kita juga, ya. Makanya ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, diucapkan salam apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Assalamu alaina. Tidak melupakan umatnya. Assalamu alaina, ya Allah keselamatan untuk kami juga, umatku ya Allah. Ya, karena Rasul adalah pemimpin imam kita. Maka imam itu harus berdoa menggunakan ya. Di sini Allahumma a'inna diajarkan, faqulu, ucapkan kalian, ya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad dengan sanad yang baik. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Zubair mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fi duburis shalah yaqulu, apabila salam setiap kali salat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah ahlun ni'mah wal fadl was thana'il hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Bisa. Ini riwayatnya banyak, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Riwayat yang lain dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah, setiap kali selesai salat yang wajib mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Itu juga sering diucapkan oleh imam. Biasanya kalau di kampung-kampung kalau habis salat subuh begitu bacanya. Nah, itu juga bisa. Hadisnya sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian, ya, dalam riwayat yang lain dari Uqbah bin Amir mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidataini duburi kulli shalah. Ya. Dari Uqbah bin Amir bahwa beliau berkata, Rasulullah selalu menyuruhku untuk membaca muawwidataini setiap kali selesai salat. Aw muawwidataini ini. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Ahmad, Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kemudian riwayat yang lain boleh kalau kita gabungkan semua setelah sholat bagus. Baca semua itu, ya. Riwayat yang lain juga dari Abu Umamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi duburu kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Ya, barang siapa yang selalu membaca ayat kursi selepas dia selesai sholat, maka dia akan diwajibkan oleh Allah untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Ali radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qara'a ayatal kursi fi dubri kulli salatil maktubah kana fi dhimmatillah. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat yang wajib, maka dia selalu dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala ila salatil ukhra, sampai sholat yang selanjutnya. Jadi kalau kita membaca 5 kali berarti 24 jam dari pagi, dari subuh sampai Isya kita membacanya, berarti 24 jam kita selalu dalam naungan Allah, dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ada orang yang meyakini saya baca ayat kursi sajalah insya Allah nggak kena COVID-19. Karena orang yang baca ayat kursi fi dhimmatillah, dalam naungan Allah, dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini Rasulullah ingin mengajarkan banyak kepada kita sebenarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, man sabbaha duburi kulli salatin salasan wa thalathin wa hammadallah salasan wa thalathin wa kabbarallahu salasan wa thalathin tilka tis'a wa tis'un summa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, ghufirat lahu khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang bertasbih setelah selesai sholat 33 kali, subhanallah subhanallah subhanallah, bertasbih. Kemudian setelah bertasbih bertahmid hamadallah, alhamdulillah 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 alhamdulillah, sebanyak 33, ya. Wa kabbara salasan, kemudian bertakbir 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jadi subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, semuanya jumlahnya tis'a wa tis'un, 99. Summa qala tamamal mi'ah, kemudian dilengkapi satu bacaan, satu zikirnya. Jadi kalau ditambah satu berarti 10, genap 10, dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka semua dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih-buih di tengah lautan. Enak-enak kan ya? Cuma subhanallah 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 subhanallah, ya. Alhamdulillah 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 alhamdulillah, 33. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus genap 100 dengan bacaan itu, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah, walaupun dosa kita seluas sebanyak buih-buih di tengah lautan. Nah ini maka luar biasa, ya. Inilah salah satu rahmat Allah dengan kita berzikir, dengan kita bertasbih, dengan kita bertahmid, dengan kita bertahlil, dosa-dosa kita dihapuskan, dan itu adalah bagian daripada sedekah kita. Dalam riwayat yang lain dari Ka'ab bin Ujrah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ya, mu'aqqabat la yukhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubri kulli salatin maktubah salasan wa salasin tasbih wa salasan wa salasin tahmidah wa arba'an wa salasin takbirah, ya. Nih kalau kita insyaallah membaca, ini riwayat yang ini mengatakan kalau kita membacanya tasbih 33, tahmid 33,
kemudian takbir itu 34, ya berarti genap menjadi 100, ya. Maka kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi siapa yang mengucapkannya. Dalam riwayat yang lain juga, ya, dari Sumayyah an Abi Salih an Abi Hurairah, ya, anna fuqara'al muhajirin atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusur bil darajat atau bil ujur al-ula wan na'imul muqim qala wa ma dhaka qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'taquna wa la na'taq faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la yakunu ahadan afdalu minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum qalu bala ya Rasulullah wa la yakunu ahad afdal minkum, ya, wa tukabbiruna wa tuhammiduna duburi kulli salatin salasan wa salasina marrah faraja faqara al muhajiruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sami ikhwanina ahlal amwal bima fa'alna fa'alu mithlahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang hadisnya nih, saya terjemahkan bebas saja, ya. Ini ada orang-orang miskin datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya. Dan orang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak sekali jadi orang kaya, ya. Enak sekali jadi orang kaya. Kalau kita melihat orang kaya, melihat dari sisi mana? Kekayaannya, ya. Enak ya jadi orang kaya, mobilnya banyak, istrinya banyak. Kalau kita melihat dari sisi itu. Tapi para sahabat nggak lihat dari sisi itu. Maka Rasul ketika bertanya, "Hei, kalian orang-orang yang miskin, kenapa kalian iri dengan orang kaya? Bukankah kekayaan itu takdir Allah, miskin takdir Allah?" Kata orang miskin, "Iya ya Rasulullah, engkau yang mengajarkan semua takdir Allah. Kami tidak iri dengan kekayaannya." Coba cara pandang sahabat beda dengan kita. Loh, kenapa kalian iri? Dari sisi mana kalian iri dengan orang-orang kaya? Kata orang miskin, kami iri dengan pahala orang kaya. Jadi orang miskin di masa Rasulullah iri orang kaya, bukan iri dengan kekayaannya, tapi iri dengan pahalanya. Maka Rasul bertanya, kenapa kalian iri dengan pahalanya orang yang kaya? Maka kata orang miskin tadi, wahum yusalluna kama nusalli, ya, wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang kaya enak ya Allah, bukan kami tidak iri dengan kekayaannya ya Rasulullah, tapi iri dengan pahalanya. Karena orang kaya ketika sholat, kami yang miskin bisa sholat, sama-sama dapat pahala sholat. Orang kaya berpuasa, kami yang miskin juga bisa berpuasa. Jadi sama-sama dapat pahala puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi giliran orang kaya bersedekah dengan hartanya, mereka dapat pahala. Tapi kami yang miskin tidak dapat pahala sedekah, nggak bisa bersedekah. Maka Rasulullah mengatakan, tidakkah aku beritahukan, ajarkan kepada kalian, hai orang miskin, kalian juga bisa dapat pahala sedekahnya. Setiap tasbih kalian adalah sedekah. Likulli tasbihatin sadaqah wa likulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmidnya sedekah, wa likulli takbiratin sadaqah. Setiap takbirnya adalah sedekah, wa likulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlilnya adalah sedekah. Jadi tasbih, tahlil kita itu adalah sedekah, ya. Jadi minimal baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 30, 30, 33, 33, 33. Tapi ada riwayat juga yang mengatakan, ya, wa sahha aidan ayyusabbih 25 wa yahmidu mithlaha wa yukabbiru mithlaha wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ada riwayat yang lain mengatakan bahwa, ya, bertasbih sebanyak 25. Ada riwayatnya. Bertahmid 25. Bertakbir 25. Kemudian ditutup dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sama-sama sahih hadisnya.
Ya, jangan nanti kita bertasbihnya nggak nyampe 33, nggak boleh. Itu bukan apa yang diajarkan Rasul. Ya, ini Rasul ingin mengajarkan kepada kita yang memang standarnya ya antara 25 dengan 33. Apakah kalau kita kurang 25 bertasbih kemudian dosa? Tidak, cuman pahalanya beda dengan 25, kan begitu. Yang 33 pahalanya beda dengan yang 25. Apakah kita tidak boleh lebih daripada 33? Boleh juga. Karena banyak orang yang mengatakan, kalau misalnya Ustadz, kalau kita bertasbih lebih dari 33 tidak dicontohkan Nabi. Nah, ini bermasalah lagi. Jadi silahkan mau 25 monggo, 33 tasbih. Mau lebih banyak lagi bukan berarti kita lebih baik dari Rasulullah, tidak. Mungkin karena kita merasa kita banyak dosanya dilebihkan. Sekarang Rasulullah kalau sehari beristighfar berapa kali? 70 sampai 100? Bolehkah kita beristighfar kepada Allah 200 kali? Boleh. Kan Rasul cuma 100, nggak boleh 200. Seolah-olah kita lebih baik dari Rasul. Tidak, justru kita lebih banyak dosanya dari Artinya Rasul saja beristighfarnya 100 kali, yang maksum terjaga daripada dosa, apalah lagi kita sebagai manusia yang banyak dosa. Jadi masalah ini sebenarnya ya tidak dibatasi. Mau tertasbih setelah sholat 100 kali subhanallah subhanallah, monggo. Ya, mau 100 kali tahmidnya, monggo. Ya, mau kurang juga nggak dosa. Tapi standarnya Rasulullah mencontohkan kepada kita berapa? 33. Sama Rasul sholat tarawih juga berapa? Sholat qiyamul lail berapa rakaat? 11 dalam hadis yang sahih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul kalau salat malam tidak lebih daripada 11 rakaat. Itu hadis-hadis yang sahih banyak menerangkan tentang itu. Sekarang kalau kita salat qiyamul lail, Bapak salat qiyamul lailnya berapa rakaat? Cuma 1 rakaat salat tarawih. Alhamdulillah daripada enggak, kan gitu ya. Jadi kita paling salat qiyamul lail 2 rakaat, benar enggak? Nyarat aja lah 2 rakaat lah, penting istiqomah, kan itu kan yang penting, istiqomah. Artinya 2 rakaat berarti bukan berarti kita dosa. Lah kalau kita mau melebihkan, nah saya lagi sehat, sholat qiyamul lailnya 23 rakaat, boleh nggak? Boleh. Ya, nah, ini cuma Rasul mencontohkan yang standar. Ya, dan standar aja kita kadang-kadang nggak mampu. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kadang-kadang saja kita nggak bertasbih. Betul nggak? Nah, ini standarnya. Nah, ini banyak ya. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah mirip-mirip. Ini doanya kebanyakannya riwayat-riwayat yang mengatakan ya, salat maghrib, salat subuh mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, banyak riwayatnya. Saya langsung ke macam-macam salat sunnah ya. Nah, ini bisa nanti sekarang sudah ada buku doa kecil maksurat ya, doa-doa yang bersumber dari Nabi, kita sudah banyak dijual di toko-toko itu ya, bisa dilihat di sana ya. Ya, tapi minimal kita tahu bahwa Rasulullah minimal beristighfar 3 kali yang kita sudah dawamkan, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah juga 3 kali. Setelah itu ya Allahumma antas salam wa minkas salam. Setelah itu teruskan dengan tasbih 3 kali, kemudian tahmid 33 kali ya. Kemudian tahmidnya 33 kali, takbirnya juga 33 kali. Setelah itu baru ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu juga ya yang diajarkan Rasulullah, yang sudah didawamkan, dan itu diajarkan oleh guru-guru kita ya, agar tadi kita paham. Kita mencari-cari kok begitu ya bacanya istighfar 3 kali setelah sholat, diajarkan. Sebenarnya dijaharkan itu diajarkan
ya, agar anak-anak kita tahu, oh bacaannya begitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, diajarkan. Ya. Kemudian kita masuk at-tatawwu', salat sunnah. Karena salat sunnah juga disyariatkan dalam agama kita sebagaimana sunnah-sunnah ibadah yang lain. Apa fungsi sunnah itu? Untuk melengkapi wajib yang tidak sempurna. Karena kita yakin wajib kita banyak yang nggak sempurna. Saya tanya bapak-bapak, sholatnya sempurna nggak? Ada yang sholatnya sempurna di sini? Ah, nggak ada ya? Bapak lagi sholat ingat sesuatu, bapak lagi sholat ingat kerja, apalagi kerja ingat sholat? Ayo, lagi kerja ingat sholat atau lagi sholat ingat kerja? Kebanyakannya kan lagi sholat ingat kerja, jarang lagi kerja ingat sholat, jarang. Walaupun ada mungkin 1-2 orang ya, tapi kebanyakan kita lagi sholat ingat sesuatu. Makanya kita ini lagi sholat ini selalu digoda, dan ada setan yang untuk menggoda di dalam sholat kita. Ya, namanya siapa? Khinzib atau khanzab. Ya, ini satu setan yang menggoda di dalam sholat kita. Ya, kayak di wudhu kita ada setan yang selalu menggoda wudhu kita, namanya siapa? Yang pernah kita bahas, al-walhan. Nah, dalam sholat juga ada setannya itu. Makanya wajar kata Rasulullah, kalau kita lagi sholat diingatkan sesuatu oleh setan itu, ya kan? Jadi kalau lagi sholat itu, setan ini yang namanya khanzab mengingatkan kita terhadap sesuatu, mengingatkan kita yang lupa dan melupakan yang ingat. Ini tugasnya setan ini, mengingatkan yang lupa dan melupakan yang ingat. Makanya ada syariatnya sujud sahwi. Iya. Karena kita selalu digoda oleh setan tadi. Tadi kok tugasnya setan yang menggoda di dalam sholat kita ini apa? Melupakan yang ingat, mengingatkan yang melupakan yang ingat. Kita lagi sholat ingat 4 rakaat, Allahu Akbar, pertengahan sholat bingung 2 apa 3 ya? Benar nggak? 3 apa 4 ya? Ini tugasnya khanzab tadi nih. Dan mengingatkan yang lupa. Kok bisa mengingatkan yang lupa? Iya, sebelum sholat kita lupa naruh kunci di mana. Sebelum sholat kita lupa naruh dompet di mana, betul nggak? Dicari, diacak-acak kamar kita, nggak ketemu-temu. Berjam-jam nggak ketemu tuh dompetnya, nggak ketemu kuncinya. Giliran udahlah pusing sholat, Allahu Akbar, dibisiki kuncimu di atas lemari. Ya kan? Itu emang dalam sholat itu seperti itu, ada setan yang selalu membisiki kita. Makanya sholat yang wajib itu kadang-kadang nggak sempurna kita. Ya, kadang-kadang lagi sholat ingat sesuatu, ya, ingat hutang, ingat dimarahin istri, ya, macem-macem itu ya. Makanya di dalam agama kita disyariatkan ada sholat sunnah. Masyru'iyatuh, ada syariatnya. Syara'at tatawwu' liyakuna jabaron lima asa ayyakuna qad waqa'a fil faraid min naqs. Jadi disyariatkannya sholat sunnah ini hakikatnya untuk menyempurnakan sholat wajib yang kurang, menambal sholat wajib yang tidak sempurna. Karena sholat itu min fadilah laisat lisairil ibadat. Sholat ini adalah pokoknya ibadah kita, dan ibadah yang pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat.
Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus shalah. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat pada diri seseorang adalah salat. Yaqulu rabbuna li malaikatih, Allah Tuhan kita akan bertanya kepada para malaikatnya. Wa huwa alam, tentunya Allah Maha tahu. Ya. Apa kata Allah? Unzuru fi salati abdi atammaha am naqsaha. Lihatlah wahai para malaikat salat hambaku, apakah salatnya sempurna atau salatnya tidak sempurna. Fa in kanat tamah katabat lahu tamah. Ya. Apabila salatnya sempurna, maka dicatat kesempurnaan salatnya. Au kutibat lahu tamah, atau dicatat salatnya adalah salat yang sempurna. Udah, kalau sudah salatnya sempurna, nggak perlu salat sunnah lagi, nggak jadi masalah. Bapak kalau meyakini salat wajibnya sempurna, nggak salat sunnah lagi, nggak jadi masalah. Kalau yang merasa diri salat wajibnya sempurna. Karena kalau sudah sempurna dicatat oleh Allah kesempurnaan. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Kalau salatnya tidak sempurna, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu." Coba lihat salat sunahnya. Dia melakukan salat sunnah enggak, kata Allah. Kalau dia melakukan salat sunnah, maka jadikan pahala salat sunnahnya untuk menyempurnakan salat wajibnya yang tidak sempurna. Fa in kanat, ya, kalau salatnya tidak sempurna, ya, maka jadikan, ya, atimmu li'abdi faridatuhu min tatawwu'ihi, sempurnakan salat wajibnya dengan pahala salat sunnahnya. Nah, inilah ya kenapa disyariatkannya ada salat sunnah, karena Allah Maha tahu salat kita ini kadang-kadang kurang sempurna, maka Allah menyariatkan salat yang sunnah untuk menyempurnakan salat wajib yang tidak sempurna. Dan anjuran tentunya sholat sunnah itu afdolnya adalah di rumah. Ini masalah afdoliyah. Tapi jangan dipaksakan. Saya mau sholat ba'diyah isanya di rumah. Sampai rumah nggak sholat, maka afdolnya di mana? Di masjid. Tapi kalau kita bisa sholat sunnahnya di rumah, afdolnya di rumah. Karena di rumah belum tentu kita bisa sholat sunnah, banyak tantangan. Mau sholat sunnah disuruh istri, papi beliin gula dong di Alfamidi, kan begitu, beli. Sampai rumah anak mau ini, jadi nggak sholat akhirnya. Belum lagi ada sinetron lagi, yang seneng sinetron nonton sinetron. Habis sinetron ada Liga Champion lagi, sampai pagi dia nggak sholat. Maka kalau misalnya kita bisa sholat sunnah di rumah, afdolnya tapi kalau misalnya di rumah banyak tantangan, lebih baik sholatnya di masjid. Ini masalah afdoliyah. Kan masih bisa lagi nanti di rumah sholat qiyamul lail, kan masih bisa. Ada sholat duhanya kalau nanti waktu duha, ada sholat mutlaknya kapan saja, ada sholat hajat, ada sholat taubat, kan masih banyak. Ya, jangan dipaksakan. Saya afdolnya sholat sunnah di rumah, habis isya langsung di rumah, sampai di rumah enggak sholat tiap hari begitu aja. Jadi ini masalah afdol. Tentu afdolnya adalah di rumah. Sama nanti sholat wanita itu afdolnya adalah di rumah. Tapi kalau di rumah banyak tantangan, boleh nggak dia sholat di masjid? Boleh. Tidak ada larangan wanita untuk sholat di masjid, walaupun afdolnya di rumah. Tapi kalau di rumah banyak tantangan, nggak sholat, banyak sinetron, anak dan lain sebagainya, maka sholatlah di masjid. Karena Rasul mengatakan, janganlah kalian melarang wanita kalian, istri dan anak-anak perempuan kalian untuk sholat di masjid, walaupun sholat di rumahnya lebih utama daripada sholat di masjid. Nanti kita akan bahas. Ini istihbabu sholatihi fil bait. Dianjurkan sholat sunnah itu di rumah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Jabir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, "Idza shalla ahadukumus shalah fi masjidihi
falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha 'azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Kalau kalian salat di masjid, jadikan salat sunnah kalian di rumah-rumah kalian, karena Allah akan menjadikan rumah itu dalam keadaan baik dan penuh keberkahan jikalau rumah itu diisi dengan salat-salat sunnahnya. Dan dari Imam Ahmad, atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, salatul rajul fi baitihi tatawuan nuran faman syaa nura baitihi. Salat seseorang di rumahnya, tapi salat sunnah, bukan salat yang wajib. Salat yang wajib afdolnya di masjid, salat berjamaah. Salat seseorang di rumahnya, yaitu salat sunnah, ya, adalah cahaya bagi siapa yang menginginkan cahaya rumahnya. Jadi kalau misalnya rumahnya dihiasi dengan salat-salat sunnah, maka rumah itu bercahaya dan cahayanya akan menembus langit. Maka rumah yang seperti itu dikenali oleh para malaikat, dan malaikat akan turun ke rumah itu untuk mendoakan orang-orang yang berada di rumah itu agar diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikan salat sunnah kalian di rumah-rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena kita di kubur nggak boleh salat di kuburan. Maka jangan jadikan salat kita seperti kuburan. Ada juga yang mengkiaskannya, ya, kalau kuburan itu banyak setan, maka rumah yang tidak pernah digunakan untuk salat sunnahnya, maka setan-setan akan berkumpul di situ, ya. Jadi kalau rumahnya nggak pernah diisi dengan salat-salat sunnahnya, ya tadi banyak jin, setan-setan yang akan bersemayam di dalam rumah. Nah, jadi salat duha, kalau nggak sempat salat duha, qiyamul lail, ada sholat taubatnya, ada sholat hajatnya, kan begitu. Ada sholat tasbih, sholat mutlak, apa sajalah. Yang penting jadikan, ya, bagian sholat sunnah kita di rumah-rumah kita. Dalam riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Sabit, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul mar' fi baiti afdal min salatihi fi masjidi hada illa al-maktubah. Salat seseorang di rumahnya itu lebih afdal daripada salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, bayangkan, kecuali salat yang wajib. Padahal salat di Masjid Nabawi itu afdal, ya, berapa kali pahala? 1000 kali. 1000 kali pahala dari masjid-masjid yang lain. Tapi Rasul mengatakan salat seseorang di rumahnya lebih afdol daripada salatnya di masjidku ini, kecuali salat yang wajib. Salat yang wajib harus di Masjid Nabawi, ya. Tapi kalau kita kan nggak punya rumah, ya, kita kan di sana kesempatan kita untuk salat, ya, di Masjidin Nabawi. Nah, ini bagi orang-orang yang ahlul Makkah, ahlul Madinah. Nah, ini banyak hadis-hadis lagi yang menerangkan tentang ini, ya, yang menunjukkan bahwa sholat di rumahnya untuk sholat sunnah itu afdol daripada sholat di masjid, ya. Ini masalah afdoliyah saja, tak usah diperdebatkan, ya, kondisional. Kalau kita mampu sholat di rumah, sholatlah di rumah. Kalau tidak mampu sholat di rumah, tetap sholat di masjid, sholat sunnahnya itu lebih afdol. Yang penting jangan meninggalkan sholat sunnah. Kemudian untuk sholat sunnah itu lebih dianjurkan lama berdiri, ya, lama berdiri, ya, daripada lama sujudnya, ya. Kalau sholat wajib, imam jangan lama-lama lah, karena di belakangnya ada makmum, ada yang lemah, ada yang sudah tua, ada yang punya urusan masing-masing, kan begitu. Ya, kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Rasul kalau sholat sendiri lama,
Dan pernah sahabat-sahabat sholat di belakang Rasul seperti Ibnu Abbas, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Hudzaifah itu pernah sholat di belakang Rasulullah, itu baca 3 surat. Kalau kita 3 suratnya apa? Trikul. Tapi Rasulullah itu pernah sholat qiyamul lail dan imamnya Hudzaifah kan masih muda nih. Alah Rasulullah, saya masih muda kuat. Paling baca 100 ayat, kata Hudzaifah dalam riwayatnya. 100 ayat, enteng 100 ayat. Tapi ketika sholat di belakang Rasulullah, 100 ayat lewat. Paling 200 ayat. Lewat juga sampai Al-Baqarah selesai. Di dalam hatinya kata Hudzaifah, paling cuma surat Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai, baca surat Ali Imran. Masya Allah, kata Hudzaifah, alah husnuzon saja, paling Ali Imran selesai. Baca surat An-Nisa 3 surat. Kalau kita mah trikulnya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil. Itu trikul kita. Ini Rasul pernah itu. Jadi Rasulullah kalau sholat sunnah itu lama. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah, kecuali Imam Abu Daud yang tidak meriwayatkan ini, dari Al-Mughirah Ibnu Syu'mah mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaquma wa yusalli hatta taram qadamahu aw saqah. Rasul kalau salat itu sampai bengkak kakinya. Ya. Sampai bengkak, sampai biru kakinya, saking lamanya salat Rasulullah. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, salatmu lama sekali. Bukankah Allah menjamin kau mendapatkan surganya Allah, ampunan dari Allah yang lalu dan yang akan datang? Kemudian apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah kau ingin melarangku menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita mah banyak dosanya, belum dapat jaminan surga, sholatnya enggak lama. Ini Rasul ingin mengajarkan kepada kita bahwa sholat itu adalah rasa syukur kepada kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Jadi Rasul yang maksum, terjaga dari dosa, Rasul yang sudah mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sholatnya lama. Ya, kita yang banyak dosanya aja sholatnya males. Nah ini kalau sholat sunnah silahkan, mau berdiri lama, Al-Baqarah nggak jadi masalah, ya. Tapi kalau kita menjadi imam, tahu diri, karena kita membawa jamaah. Ada makmum kita yang lemah, ada makmum kita yang sudah tua. Itulah kenapa kalau orang menjadi imam itu kan dianjurkan untuk apa? Mengingatkan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah, istaqimu wa'tadilu wasjudul khalal. Sambil dilihat dulu, waduh ada yang tua-tua, udah batuk-batuk lagi. Udah jangan lama-lama lah. Ya, tapi kalau lagi lihat seger semua, muda-muda, bolehlah lama dikit, nggak apa-apa. Wah ini muda-muda nih, seger nih kan. Tapi kalau sudah dilihat, apalagi sholat subuh yang paling depannya sudah batuk-batuk semua, ya udah pakai kursi lagi, itulah jangan lama-lama. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jawazu salatit tatawwu' min julus. Kita sudah terangkan bahwa rukun salat yang wajib itu niat takbir berdiri. Niat takbir berdiri. Berdiri itu rukun. Tapi untuk salat yang wajib. Tapi kalau salat yang sunnah kita mampu berdiri, boleh duduk. Ya. Yasihut tatawwu' min qu'udin ma'al qudrah 'alal qiyam. Boleh kita salat duduk, itu salat sunnah ya, walaupun kita mampu untuk berdiri. Kama yasihu ada'uhu ba'dahu min qu'udin wa ba'dahu min qiyam. Boleh juga kita salat sunnah, rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk. Atau rakaat yang pertama duduk, rakaat kedua yang berdiri. Dua-duanya boleh, walaupun kita mampu untuk berdiri. Lau kana dzalika fi raq'ah wahidah fa ba'daha yu'addi min qiyam wa ba'daha min qu'ud. Tadi
Walaupun rakaat yang pertama berdiri, kemudian rakaat yang kedua duduk, atau sebaliknya, rakaat yang pertama duduk, rakaat yang kedua berdiri. Ya. Kullu dzalika jaiz, dan semua itu boh min ghairi karaha, tidak ada kemakruhan. Wa yajlisu kaifa yasha wal afdatu tarabbu'. Ya. Jadi kita boleh duduk dalam kondisi apa aja. Di kursi, entah kita di lantai, boleh duduk ketika kita melakukan salat sunnah. Apa riwayatnya? Apa landasannya, dalilnya? Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Alqamah mengatakan, qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah, kaifa kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'ataini wa huwa jalis. Ya, bertanya kepada Aisyah bagaimana Rasulullah salat ya 2 rakaat, maksudnya salat sunnah ketika dalam keadaan duduk. Qalat, Aisyah mengatakan, kana yaqra'u fihima fa idza arada ayyarka aw qama faraka. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga dalam salat sunnahnya berdiri 2 rakaat, dan pernah ketika Rasulullah lanjut usia sudah 60 ke atas, itu Rasulullah pernah juga salat sunnahnya dalam keadaan duduk. Ya. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min salatihi al-lail jalisan qit hatta dakhala fi sin fa kana yajlisu fiha fa yaqra'u hatta idza baqiya 40 aw 30 ayat qama fa qara'a thumma sajada. Nah, ini Rasulullah lagi masa-masa mudanya ya, itu selalu salat 2 rakaat dalam keadaan berdiri. Tapi di masa tuanya Rasulullah juga pernah melakukan salatnya duduk. Rakaat yang pertama duduk, ketika mau sujud, mau ruku, kemudian Rasul berdiri, kemudian baru ruku. Itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, yang sudah lanjut usia mau lama-lama mengkhatamkan Al-Qur'an ketika salat, nggak mampu berdiri, duduk. Ya, bisa duduk. Ya. Pas mau ruku, dari duduk berdiri baru ruku, boleh. Ya, boleh seperti itu. Itu yang pernah dilakukan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya yang pernah kita bahas, rukun salat adalah berdiri, tapi ini adalah salat yang wajib. Kecuali salat yang sunnah boleh berdiri, boleh duduk walaupun dia mampu untuk berdiri. Boleh rakaat yang pertama berdiri, rakaat yang kedua duduk, atau sebaliknya rakaat yang pertama duduk dan rakaat yang kedua berdiri. Tapi khusus untuk salat sunnah saja. Ya. Tapi pahala salat yang duduk setengah daripada pahala salat yang berdiri jikalau mampu. Kalau nggak mampu tetap dapat kesempurnaan. Ya. Ya, setengah pahalanya yang duduk. Maunya maunya sempurna aja, udah duduk maunya sempurna. Kalau yang tidak mampu, yang sudah tua, dia nggak mampu berdiri, duduk, pahalanya sama dengan yang berdiri. Ya. Ada yang bertanya? Cepat waktunya ya. 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 Kalau seandainya kita tidak punya kemampuan untuk menjadi imam, jangan. Tunjuk orang yang lebih mampu untuk membacanya. Jangan nekat. Ya, ada orang yang percaya diri jadi imam, bacanya belatat-beletot. Ini jangan. Nah, jadi imam itu diajarkan bukan merasa pintar, tapi pintar merasa. Jadi kalau merasa dirinya nggak bacanya nggak bagus, serahkan kepada yang lain. Kecuali semuanya nggak bisa baca Quran. Kita sendiri yang bisa baca Quran walaupun belatat-beletot, semuanya nggak ada yang hafal. Atau mu'alaf semua, boleh.
kondisi kondisi yang darurat itu. Tapi kalau misalnya ada yang mampu, bacanya lebih bagus, hafalannya lebih banyak, biarkan dia menjadi imam. Banyak orang yang memaksakan diri menjadi imam, nekat itu namanya. Ya. Ya. Jadi jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Kalau merasa dirinya tidak punya kemampuan untuk membaca Al-Quran, hafalannya juga masih lemah, ya sudah, serahkan ke orang lain. Kecuali orang lainnya nggak bisa baca Quran, kita sendiri yang bisa baca Quran walaupun buruk bacanya. Makanya memang belajar tajwid itu memang sunnah fardu kifayah. Tapi menggunakan tajwid dalam membacanya adalah fardu maka belajar tajwid. Tidak ada kata terlambat. Ya, walaupun sudah tua, belajar tentang tajwid, makharijul hurufnya, ya, agar bacaan kita menjadi baik. Karena suatu waktu mungkin di tengah-tengah tidak ada imam dan tidak ada orang yang bisa membaca Al-Quran, kita dituntut untuk menjadi imam. Ya. Maksudnya ayat panjang, ayat pendek gimana? Ya. Amma yatasaalun sampai selesai mah termasuknya pendek kalau kebiasaan orang Arab. Termasuk kebiasaan yang mana dulu? Iya. Makanya standar itu melihat kebiasaan di daerah masing-masing. Maaf, saya terbiasa di Mesir itu sholat tarawihnya cuma 11 rakaat. 11 rakaat. 8 rakaat itu 1 juz. 8 rakaatnya 1 juz. Lah kita mau 8 rakaat bacanya kulhu terus lagi. Pinteran ya. Ya, jadi terbiasanya kita ya mengikuti kebiasaan. Agar kita tidak memaksakan diri orang-orang sehingga orang nggak senang sholat. Malah saya paksakan sholatnya, bacanya panjang-panjang. Assalamualaikum. Tinggal 1 orang kan repot itu. Ya, melihat kebiasaan. Kalau kan menurut ukuran orang Arab beda dengan kita. Ukuran zaman Rasul dengan kita beda lagi. Rasul itu kalau imam kadang-kadang minimal baca berapa? 40 sampai 100 ayat. Nah, kalau kita baru amma yatasaalun, baru tabarakalladzi, itu baru dipotong menjadi 2 kan gitu. Ya kan? Jadi ya melihat kebiasaan daerah masing-masing. Jadikan orang itu senang untuk karena sudah terbiasa mau dinaikkan 1 ayat 2 ayat, naikkan gak jadi masalah. Ya mungkin ada orang, apalagi makmumnya minta, imam kita sepakat kalau kita baca setiap sholat 100 ayat, baca 100 ayat. Makmumnya yang minta kok, kenapa tidak kan begitu? Jadi melihat panjang pendeknya ayat itu tergantung kebiasaan daerahnya masing-masing. Waalaikumsalam. Iya. Sama. Mau subhanallah dulu nggak apa-apa, Allahu akbar dulu tidak apa-apa, la ilaha illallah dulu tidak apa-apa. Yang penting jumlahnya 30. Iya, mau disatukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh, nggak ada larangan. Ya, cuma kalau yang pelan-pelan itu kan lebih cepat lah, subhanallah 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 subhanallah, nggak kelibet kalau bahasa kitanya. Kalau digabungkan biasanya, apalagi pikirannya lagi kacau, apa ini maksudnya? Kalau subhanallah kan fokus, subhanallah subhanallah subhanallah, lebih enak. Ya, jadi Rasul mengajarkan kita yang lebih enak. Tapi kalau kitanya mau 33 kali digabung, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, monggo, nggak jadi masalah.
Iya. Nggak bisa karena setan selalu mengganggu kita. Tapi kita minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi daripada godaan setan yang terkutuk. Minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minimal. Ya. Bisa juga min hamazatis syaitan wa ayyahdurun, dari godaan setan yang akan menghadir untuk menggoda dan membisiki hati kita. Ya. Dan ketika lagi sholat kemudian nggak fokus sholatnya, ingat apa-apa, maka kita dianjurkan untuk meludahi sebelah kiri kita dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludahin, tapi jangan banyak-banyak kalau lagi makmum gitu, nanti makmumnya yang lain marah itu. Ya, ludahin a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi 3 kali ya, agar fokus sholat kita. Mengenai dikit dari kita, kalau untuk berjamaah lebih afdolnya itu tadi mungkin begitu kebiasaan saja, jadi dijaharkan atau disirkan. Kalau kebiasaan kita sendiri biasanya kan untuk mengajak juga, tapi itu mungkin yang kondisi juga saja. Kondisi terbiasanya. Kalau yang terbiasa dengan itu nggak jadi masalah. Kita melihat tempat lah. Ada masjid yang tidak menjaharkan, ikuti sajalah agar tidak menimbulkan yang nggak suka dijaharkan, ada yang dijaharkan, jangan protes, sudah memang kebiasaannya seperti itu ya. Yang penting sih zikir. Tapi kondisi misalkan masih banyak, misalnya ada masbuk juga ya. Kalau dijaharkan itu mengganggu maksudnya. Kalau merasa terganggu jangan dijaharkan dulu. Ya, jangankan berzikir ketika ada orang yang sedang sholat kemudian dia membaca Al-Quran, ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia sedang berhadapan dengan Allah, jangan diganggu dengan hal-hal yang lain. Ya, ya. Nyambung pertanyaan tadi. Ya. Kebanyakan kan dalam setiap berjamaah itu tidak full, misalnya mengikuti takbir, tidak mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Saya juga sering masbuk. Iya. Masbuk itu ada yang sisa 1 rakaat, ada yang 2. Ketika menjadi masbuk sama ketika sholat berjamaah bersama-sama, sholat bersama butuh konsentrasi. Iya. Ketika butuh konsentrasi, sementara di kebiasaan kita masjid di sini ya, habis sholat itu kan imam memimpin zikir pembuka secara nyaring, sementara di situ banyak masbuk. Itu sebetulnya idealnya seperti apa? Ya, maka zikirnya tidak dikeraskan lebih keras, ya, zikirnya agak disirkan, kalau masbuknya banyak. Makanya biar nggak terganggu jangan ada yang masbuk. Biar nggak yang terganggu jangan ada yang masbuk. Tapi nggak bisa juga masbuk keluar kan. Masa orang selesai di jalan-jalan keluar nerusin sholatnya yang tersisa. Ya. Ya. Ya, kan masih banyak sholat-sholat sunnah yang lain, qiyamul lailnya. Iya. Ya. Tapi biasanya orang itu lebih fokus sholat sunnah daripada yang wajib, ya kan? Ya, makanya itulah diberikan syariat oleh Allah untuk menyempurnakan yang wajib. Ya, karena yang wajib ini godanya lebih kencang lagi sama iblis tadi, sama setan tadi, daripada sunnah. Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam hadis itu kan Rasulullah setelah
itu membalikan badannya menghadap ke Iya. maksud pertanyaan saya itu batasnya sampai di mana kemudian harus berbalik lagi menghadap kiblat. Iya. Pertama itu. Yang kedua tentang sholat sunnah. Sholat sunnah subuh itu kan kalau kita ini pahalanya sangat menggiurkan. Iya. Kita ini ketinggalan gitu hanya, misalnya waktunya di situ hanya tinggal 1 menit, tapi tetap maksa supaya dapat pahala. Iya. Ketika sholat sudah 1 rakaat, Iya. kita lanjutkan atau kita membatalkan sholat untuk Ya. Nanti masalah imam ada bab imam apa sunnah imam, apa yang dilakukan imam ketika dia sholat atau selesai sholat atau sebelum sholat. Selesai sholat mungkin diantaranya tadi adalah sunnahnya membalikan badan atau memiringkan badan ke kiri atau ke kanan atau wajahnya menghadap ke makmum. Setelah dia berzikir barulah nanti dia membalikan lagi ke arah kiblat ketika dia berdoa. Itu nanti kita akan bahas di bab tentang imam. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah tadi apa? Sunnah qobliyah subuh. Jadi kalau sunnah qobliyah subuh, kalau kita misalnya 3 menit waktunya tersisa, boleh saja sholat. Tapi bacaan sholat subuh itu cepat bacanya. Ya. Apa bacaan sholat subuh? Nanti kita akan terangkan di bab sunnah-sunnah rawatib. Ya. Itu bacaan Rasulullah itu apa? Rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Enggak nyampe 3 menit. Dan Rasulullah salat sunnah fajar itu terlihat kadang-kadang seperti tidak membaca Fatihah. Artinya saking cepatnya, ini bukan berarti enggak baca Fatihah. Saking cepatnya karena Rasul kalau baca Fatihah lama. Nah, artinya kondisional. Tapi kalau kita mendapatkan 1 rakaat, kemudian qomat, teruskan 1 rakaat lagi dengan sholat yang ringan. Yang nggak boleh, baru qomat sudah dikumandangkan Allahu Akbar, maksakan diri untuk sholat sunnah, itu nggak boleh. Tapi kalau masih ada waktu, kita dapat 1 rakaat, berdiri, kemudian qomat, teruskan 1 rakaat lagi dengan sholat yang ringan. Tapi kalau sudah qomat, tak usah memaksakan diri Allahu Akbar. Ya, jadi kalau sudah qomat, tidak boleh melakukan sholat sunnah. Ikut dengan imam. Loh bagaimana Pak Ustadz? Kita tertinggal. Maka nanti kita akan bahas. Kalau orang yang sudah terbiasa sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian dia terlambat tidak bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh, dia bisa mengqadhanya setelah sholat subuh. Tapi jangan tiap hari diqadha. Tiap hari diqadha, qobliyahnya ba'da salat subuh, enggak. Yang sudah terbiasa qobliyah, ada momen-momen waktu-waktu mungkin dia terlambat karena sakit perut, ke kamar mandi, ke toilet, kemudian tidak terkejar untuk salat qobliyah, maka boleh mengqadhanya setelah salat subuh. Dan yang lebih afdolnya mengqadhanya jangan di masjid, di rumah agar tidak menimbulkan fitnah. Nanti kita akan bahas. Ya, kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala' wa shifaa'a min kulli da' wa an tahfizana min kulli waba'. اللهم إنا نستودعك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والطاعون وخصوصا كورونا اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وضرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.